dari mulai pelanggan pesen barang atau jasa sampai sampai uangnya masuk ke kas perusahaan. Dengar gak sih teman kalian punya usaha kecil-kecilan tapi ngaku-ngaku ke kalian tuh kayak dia omsetnya per bulan 100 juta kayak Itu juga tesnya juga banyak kan, kayak bisa sampling invoice, bisa konfirmasi piutang ke customernya langsung. Iya, tadi ada jualan keripik online, tapi katanya itu ekspor ke Korea. Padahal Instagramnya aja tuh masih sepi, yang komen cuma mamanya doang. bisa jadi warning kita sebagai kita mahasiswa akuntansi karena kasus-kasus yang kayak gini tuh kayak sering banget terjadi gitu loh guys, kayak nggak sekali atau dua kali tapi berkali-kali gitu loh. Bener banget, bener banget. Tujuan audit pada siklus pendapatan adalah untuk memastikan bahwa yang pertama ada pendapatan yang dicatat benar-benar terjadi atau occurrence. Yang kedua, Tuh kita juga harus ngerti gimana alurnya mengaudit. Kita tuh nggak bisa ngaudit revenue kalau kita nggak tahu cara terjadinya. Sama aja tuh kayak kita masak mie instan tapi kita nggak tahu kalau yang dimasukin dulu tuh harus airnya dulu, malah minyak dulu, itu salah. Gitu nggak sih? Tapi kalian tuh jangan salah nggak sih? Kayak di dunia nyata pun nih, real nyata itu perusahaan segede itu yang besar yang kita terkenal pun kadang juga kayak gitu. Bayangin aja ya, kayak ngaku dapat revenue yang triliunan, tapi kasihnya itu nggak nambah. Ini sih bukan bisnis fashion ya, tapi fashion of illusion. Bahaya banget, bisa merekayasa transaksi atau menyolong cash masuk sendiri ke kantongnya. Tapi nggak bisa kayak gitu dong Pak, kita kan revenue barang tuh udah dikirim, bukan karena film. Halo para calon auditor, selamat datang di podcast Auditin Aja Dulu. Podcast yang cocok didengerin sambil ngitung saldo tapi sambil overthinking juga. Yang bahas topik berat tapi di bawah santai, kayak laporan bergila baik sebenarnya rugi tapi direkayasa. mantap, di sini aku Abi. Dan aku Maida. Aku Alma. Dan aku Sabrina. Hari ini kita bakal ngomongin topik yang penting banget nih di mata kuliah auditing, yaitu Siklus pendapatan. Oke, kita mulai dulu ya dari pengertian dasarnya. Jadi siklus pendapatan itu adalah serangkaian proses bisnis dari mulai pelanggan pesen barang atau jasa sampai sampai uangnya masuk ke kas perusahaan. Biasanya mulai dari sales order, shipping, billing, sampai cash receipt. Oke, jadi bukan cuma kayak jual dapat uang selesai ya. Jadi ada tahapannya dan kontrol di setiap tahap biar gak ada yang nyebul. Bener banget, dan sebagai auditor tuh kita juga harus ngerti gimana alurnya mengaudit. Kita tuh nggak bisa ngaudit revenue kalau kita nggak tahu cara terjadinya. Sama aja tuh kayak kita masak mie instan tapi kita nggak tahu kalau yang dimasukin dulu tuh harus airnya dulu, malah minyak dulu, itu salah. contohnya aja dulu banget sih. Kayak biasanya kan kayak kalau yang paling sensitif itu kan buat di audit itu adalah revenue ya, karena kayak pendapatan dan indikator utamanya performa perusahaan ya dari revenue itu sendiri. Dan ingat juga ya, dalam laporan keuangan perusahaan biasanya pendapatan itu sering dijadiin patokan lah sama investor. Karena makanya kalau revenue-nya ngibul, biasanya si investor bisa ketipu dan itu juga bisa berujung ke skandal besar lah. Betul. Nah guys, kalian tau gak sih, ngomong-ngomong, baru-baru ini tuh ada brand fashion yang lagi naik-naiknya. Namanya tuh brand Shine kalau nggak salah. Oh iya, lagi rame banget tuh, bener. Apalagi tuh ya pas mereka tuh mau di-IPO sama Amerika Serikat, kayak banyak pihak yang akhirnya tuh concern gitu sama audit laporan keuangan mereka. Dan kabarnya revenue mereka juga ada yang dicurigai overstage atau dibesar-besarin lah.
bahkan beberapa transaksinya juga nggak jelas asalnya dari mana. Betul sih, bayangin aja ya kayak ngaku dapat revenue yang triliunan, tapi kasihnya itu nggak nambah. Ini sih bukan bisnis fashion ya, tapi fashion of illusion. Bener, jadi ini bisa jadi warning kita sebagai kita mahasiswa akuntansi, karena kasus-kasus yang kayak gini tuh kayak sering banget terjadi gitu loh guys, kayak nggak sekali atau dua kali tapi berkali-kali gitu loh. Bener banget. Kayak ada Enron, ada Webcraft, ada juga perusahaan lokal pun ada yang kayak gini juga kan, kayak revenue-nya di atas langit, tapi stok di gudangnya tuh kosong melompong. Waks. Oke, sekarang kita masuk ke konteks audit ya. Tujuan audit pada siklus pendapatan adalah untuk memastikan bahwa yang pertama ada pendapatan yang dicatat benar-benar terjadi atau occurrence. Yang kedua ada dicatat dengan jumlah yang benar atau accuracy. Yang ketiga diterima dari pelanggan yang valid. Lalu yang keempat ada sesuai periode akuntansi yang tepat atau fatal. Bener banget. Nah, jadi tuh auditor tuh juga harus ngecek pengendalian internal perusahaannya guys, misalnya kayak SOP perusahaan atau SOP penerimaan kas, kemudian sistem persetujuan harga jual dan juga pemisahan antar tugas-tugasnya. Oke, jadi di sini tuh misalnya bagian penjualan itu ya nggak boleh merangkap jadi kasir karena itu bahaya banget, bisa merekayasa transaksi atau menyolong cash masuk sendiri ke kantongnya. Berarti audit itu juga tesnya juga banyak kan, kayak bisa sampling invoice, bisa konfirmasi piutang ke customer-nya langsung, kayak bahkan tuh auditor tuh bisa juga ngelihat sampai ke dokumen delivery ordernya kan. Dan kalau sistemnya udah pakai ERP, kita bisa pakai audit trail. Jadi kita bisa melacak semua proses penjualan. Jadi bukan cuma ngelihat angka, tapi asal usulnya juga. Betul sih. Guys, kalian tuh pernah dengar gak sih teman kalian punya usaha kecil-kecilan tapi ngaku-ngaku ke kalian tuh kayak dia omsetnya per bulan 100 juta kayak gitu, pernah dengar gak sih? Iya, lagi ada jualan keripik online tapi katanya itu ekspor ke Korea. Padahal Instagramnya aja tuh masih sepi, yang komen cuma mamanya doang. Aduh, itu berarti revenue fiktif nggak sih? Tapi kalian tuh jangan salah guys, kayak di dunia nyata pun nih, real nyata itu perusahaan segede itu yang besar yang kita terkenal pun kadang juga kayak gitu. Ya kan? Iya, makanya guys, kita sebagai auditor itu harus skeptis, jangan gampang percaya. Lihat angka revenue naik, terus harus nanya, ini naik beneran atau naik karena Photoshop Excel? Oh iya. Nanti saya kabarin lagi. Permisi Pak. Iya. Di sini saya mau konfirmasi terkait transaksi dengan PT Harapan Jaya. Jadi di sini itu tertulis ada penjualan sekitar 1 miliar di bulan Desember. Ini barangnya mau dikirim kapan ya? Oh, sebentar ya, saya cek dulu. Oh, itu belum dikirim sih, Mbak. Tapi sudah kita catat kok, karena katanya si customer mau dan tinggal nunggu armadanya. Pak, tapi nggak bisa kayak gitu dong Pak. Kita kan revenue bisa dicatat kalau barang tuh udah dikirim, bukan karena feeling pelanggan pasti bayar. Itu sama aja kayak ramalan Mbah Dukun dong Pak. Dan begitulah teman-teman, jadi revenue itu bukan soal harapan, tapi realisasi. Nah guys, kita rangkum dulu dari obrolan-obrolan yang kita tadi itu kita bisa mengambil kesimpulan atau pelajaran bahwasanya siklus pendapatan itu adalah area yang sangat-sangat krusial dan juga harus banget dipahami oleh para auditor sekalian. Iya, jadi sebagai mahasiswa akuntansi, kita juga harus berpikir kritis dan skeptis terhadap angka-angka. Karena jangan cuma percaya karena klien bilang begitu. Oke, jadi itu jangan lupa selalu tanyakan apakah transaksi itu benar-benar terjadi
dan apakah semua sudah didukung dengan bukti-bukti yang sah. Bener banget. Dan ini juga nih, jadi auditor itu bukan karena cari-cari kesalahan aja, tapi menjaga kebenaran dan juga kepercayaan publik. Tapi ya kalau salahnya mencolok, masa harus didiemin? Kita akhirin dulu obrolan kita hari ini. Kalau kalian mau lanjut kita ngobrolin apa, komen aja guys. Jangan lupa apa? Untuk Like, komen dan subscribe. Share. Kasih semuanya. Dadah, see you. Sampai jumpa. 2, 1, action. Oke, emang udah dipencet? Emang gini, kayak gini. Langsung dulu aja. Penting banget nih mata kuliah auditing, yaitu Siklus pendapatan. Trail motor trail. Ya samaan ya. Kita itu belum pergi dong. Wah, dia selain tapi stok di gudang itu kosong melompong. was. Ya, ya tulis. Dan apa ya, terus harus tanya ini naik beneran atau naik kenapa terus periksa. Begini. Bentar, sabar dulu. Oh itu, saya cek dulu. Oh itu, belum dikirim sih Mbak. Tapi udah kita. Kayak laporan berita sebenarnya rugi tapi direkayasa. Mantap aku Abi. Binatang dia. Dipaksa banget deh. Ini guys. Mungkin kita akhirin dulu obrolan kita hari ini. Kalau kalian mau lanjut kita ngobrolin apa, komen aja guys. Jangan lupa apa? Like, Komen dan subscribe. share. Dadah, see you. Sampai jumpa. Ini waktunya lama. Kasih tahu. Tapi jangan potong. Yuk. Udah. Action. Oke kita. Ini kotor lagi. Mungkin